Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Regina Lambok Neighborhood dengan NIM 71822200014 pada kelas akuntansi A 2018. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi saya tentang membangun karakter wirausaha. Pada materi ini terdapat 3 pokok pembahasan yang akan kita bahas. Yang pertama, karakter wirausaha. Yang kedua, sikap dan perilaku wirausahawan yang sukses. Yang ketiga, proses membangun karakter wirausaha. Oke, yang pertama kita akan membahas tentang karakter wirausaha. Karakter adalah suatu kualitas yang dimiliki oleh seseorang yang membedakan dirinya dengan orang lain. Karakteristik wirausaha dapat didefinisikan sebagai hal yang berhubungan dengan ciri khas, watak, tabiat, serta tindakan seseorang untuk mewujudkan gagasan inovatif ke dalam dunia usaha. Di sini terdapat beberapa karakteristik yang harus dimiliki oleh seorang wirausahawan. Yang pertama, memiliki kreativitas tinggi. Menurut Theodore Levitt, kreativitas adalah kemampuan untuk berpikir yang baru dan berbeda. Sementara, menurut Jim Rohrer dalam Suryana, mengungkapkan bahwa ide-ide kreativitas sering muncul ketika wirausaha melihat sesuatu yang lama dan berpikir sesuatu yang baru dan berbeda. Oleh karena itu, kreativitas adalah menciptakan sesuatu dari yang asalnya tidak ada atau generating something from nothing. Yang kedua, selalu komitmen dalam pekerjaan. Seorang wirausaha harus memiliki jiwa komitmen dalam usahanya dan tekad yang bulat dalam mencurahkan semua perhatiannya pada usaha yang digelutinya. Di dalam menjalankan usaha tersebut, seorang wirausaha yang sukses terus memiliki tekad yang menggebu-gebu dan menyala-nyala atau semangat tinggi dalam mengembangkan usahanya. Ia tidak setengah-setengah dalam berusaha, berani menanggung resiko, bekerja keras, dan tidak takut menghadapi peluang-peluang yang ada di pasar. Tanpa usaha yang sungguh-sungguh terhadap pekerjaan yang digelutinya, maka wirausaha sehebat apapun pasti menemui jalan kegagalan dalam usahanya. Oleh karena itu, penting sekali bagi seorang wirausaha untuk komit terhadap usaha dan pekerjaannya. Yang ketiga, ada mandiri dan tidak ketergantungan. Sesuai dengan inti dari jiwa kewirausahaan, yaitu kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda atau create new and different melalui berpikir kreatif dan bertindak inovatif untuk menciptakan peluang dalam menghadapi tantangan hidup. Maka seorang wirausaha harus mempunyai kemampuan kreatif di dalam mengembangkan ide dan pikirannya, terutama di dalam menciptakan peluang usaha di dalam dirinya. Dia dapat mandiri menjalankan usaha yang digelutinya tanpa harus bergantung pada orang lain. Seorang wirausaha harus dituntut untuk selalu menciptakan hal yang baru dengan jalan mengkombinasikan sumber-sumber yang ada di sekitarnya, mengembangkan teknologi baru, menemukan pengetahuan baru, menemukan cara baru untuk menghasilkan barang dan jasa yang baru yang lebih efisien, memperbaiki produk dan jasa yang sudah ada, dan menemukan cara baru untuk memberikan kepuasan kepada konsumen. Yang keempat, ada berani menghadapi resiko. Menurut Richard Cantillon, orang pertama yang menggunakan istilah entrepreneur di awal abad ke-18, mengatakan bahwa wirausaha adalah seseorang yang menanggung resiko. Wirausaha dalam mengambil tindakan hendaknya tidak didasari oleh spekulasi, melainkan perhitungan yang matang. Ia berani mengambil resiko terhadap pekerjaannya karena sudah diperhitungkan. Oleh sebab itu, wirausaha selalu berani mengambil resiko yang moderat, artinya resiko yang diambil tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah. Keberanian menghadapi resiko yang didukung komitmen yang kuat mendorong wirausaha untuk terus berjuang mencari peluang sampai memperoleh hasil. Hasil-hasil itu harus nyata atau jelas dan objektif dan merupakan umpan balik atau feedback bagi kelancaran kegiatannya. Yang kelima, motif berprestasi tinggi. Para ahli mengemukakan bahwa seseorang memiliki minat berwirausaha karena adanya motif tertentu, yaitu motif berprestasi atau achievement motive. Menurut Gede Anggan Suhanda, motif berprestasi ialah suatu nilai sosial yang menekankan pada hasrat untuk mencapai yang terbaik guna mencapai kepuasan secara pribadi. Faktor dasarnya adalah kebutuhan yang harus dipenuhi. Wirausaha yang memiliki motif berprestasi pada umumnya memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama,
ingin mengatasi sendiri kesulitan dan persoalan-persoalan yang timbul pada dirinya. Yang kedua, selalu memerlukan umpan balik yang segera untuk melihat keberhasilan dan kegagalan. Yang ketiga, memiliki tanggung jawab personal yang tinggi. Yang keempat, berani menghadapi resiko yang dengan penuh perhitungan. Dan yang kelima, menyukai tantangan dan melihat tantangan secara seimbang atau 50-50. Yang keenam, memiliki perilaku inovatif tinggi. Menurut Poppy King atau wirausaha muda dari Australia yang terjun ke bisnis sejak berusia 18 tahun, ada beberapa hal yang selalu dihadapi seseorang wirausaha di bidang apapun, yaitu obstacle atau hambatan dan hardship atau kesulitan. Hal ini merupakan semacam intuisi yang mendorong manusia normal untuk bekerja dan berusaha. Intuisi ini berkaitan dengan salah satu potensi kemanusiaan, yakni daya imajinasi kreatif. Karena manusia merupakan satu-satunya makhluk ciptaan Tuhan yang dianugerahi daya imajinasi kreatif, maka ia dapat menggunakannya untuk berpikir. Yang ketujuh, selalu mencari peluang. Esensi kewirausahaan adalah tanggapan yang positif terhadap peluang untuk memperoleh keuntungan untuk diri sendiri dan atau pelayanan yang lebih baik pada pelanggan dan masyarakat. Cara yang etis dan produktif untuk mencapai tujuan, serta sikap mental untuk merealisasikan tanggapan yang positif tersebut. Yang kedelapan, memiliki kemampuan manajerial. Salah satu karakter wirausaha yang harus dimiliki adalah kemampuan untuk memanajerial usaha yang sedang digelutinya. Seorang wirausaha harus memiliki kemampuan perencanaan usaha, mengorganisasikan usaha, visualisasikan usaha, mengelola usaha dan sumber daya manusia, mengontrol usaha, maupun kemampuan mengintegrasikan operasi perusahaannya, yang semuanya itu merupakan kemampuan manajerial yang wajib dimiliki dari seorang wirausaha. Selanjutnya, kita masuk ke dalam pokok pembahasan yang kedua, yaitu sikap dan perilaku wirausahawan yang sukses. Sikap dan perilaku merupakan kesatuan sifat seseorang yang terbentuk karena kebiasaan sehari-hari. Sikap dan perilaku dapat dirubah oleh diri sendiri dan atau oleh adanya tekanan atau pengaruh lingkungan. Adanya pengaruh dari dalam diri sendiri dan dari luar lingkungan, tumbuhlah sikap dan perilaku individu yang spesifik. Berikut ini beberapa sikap wirausahawan yang sukses, diantaranya yang pertama, mampu berpikir dan bertindak kreatif dan inovatif. Yang kedua, mampu bekerja, tekun, teliti, dan produktif. Yang ketiga, mampu berkarya berdasarkan etika bisnis yang sehat. Yang keempat, mampu berkarya dengan semangat kemandirian. Dan yang kelima, mampu memecahkan masalah dan mengambil keputusan yang sistematis dan berani mengambil resiko. Selanjutnya di sini ada beberapa perilaku wirausaha menurut Imam Santoso Soekardi, diantaranya yang pertama, instrumental. Perilaku seorang wirausaha yang pertama menurut Imam Santoso Soekardi adalah perilaku instrumental. Maksud dari perilaku instrumental adalah perilaku yang selalu memanfaatkan segala sesuatu yang ada di lingkungannya untuk membantu dirinya mencapai tujuan yang hendak dicapainya dalam berwirausaha. Seorang wirausaha yang berperilaku instrumen juga selalu mencari sesuatu yang dapat dimanfaatkan untuk kebaikan usahanya. Dengan kata lain, segala sesuatu yang ada di sekelilingnya dapat bermanfaat dan dipandang sebagai suatu instrumen, alat untuk mencapai tujuan yang hendak dicapai. Yang kedua, prestatif. Perilaku seorang wirausaha menurut Imam Santoso Soekardi yang kedua adalah perilaku prestatif. Maksud dari perilaku prestatif adalah suatu perilaku yang menunjukkan bahwa seorang wirausaha dalam berbagai situasi selalu tampil lebih baik, lebih efektif daripada yang sebelumnya. Dengan kata lain, bahwa wirausahanya akan semakin berkembang. Yang ketiga, keluasan bergaul. Perilaku seorang wirausaha yang ketiga menurut Imam Santoso Soekardi adalah keluasan dalam bergaul. Arti atau maksud dari perilaku yang ketiga ini adalah perilaku yang selalu berusaha untuk beradaptasi atau menyesuaikan diri dengan masyarakat sekitar dengan cepat dan baik. Atau dapat dikatakan seorang wirausaha harus selalu aktif bergaul dan berinteraksi dengan masyarakat sekitar sehingga hubungannya dengan masyarakat di sekelilingnya baik atau dekat. Yang keempat, kerja keras. Perilaku seorang wirausaha yang keempat adalah perilaku kerja keras. Maksud dari kerja keras adalah perilaku yang tidak mudah menyerah, tidak mudah mengeluh, dan melakukan pekerjaan dengan sebaik-baiknya dan sampai selesai. Seorang wirausaha yang bekerja keras akan mengutamakan kerja dan mengisi waktu yang ada untuk kepentingan pribadi dan usahanya, atau tidak ada waktu yang terbuang sia-sia.
Kelima, keyakinan diri. Perilaku seorang wirausaha yang kelima adalah perilaku keyakinan diri. Maksud dari perilaku keyakinan diri adalah suatu perilaku atau sikap percaya diri atau yakin atas kemampuan yang dimiliki sehingga bekerja dengan sebaik-baiknya tanpa ragu-ragu dan selalu optimis untuk mencapai kesuksesan dalam usahanya. Keenam, pengambilan resiko. Menurut Imam Santoso Soekardi, perilaku seorang wirausaha yang keenam adalah perilaku pengambilan resiko. Maksud dari perilaku yang satu ini adalah seorang wirausaha harus mempunyai keberanian dalam memutuskan suatu keputusan yang ada resikonya. Seorang wirausaha juga harus siap menanggung resiko yang akan dihadapinya. Walaupun demikian, seorang wirausaha juga dituntut untuk cermat, berhati-hati, dan memperhitungkan benar resiko yang akan didapat. Yang ketujuh ada personal control atau pengendalian diri. Maksud dari perilaku seorang wirausaha yang ketujuh ini adalah perilaku yang merujuk pada pribadi wirausaha yang memutuskan kapan dia harus bekerja lebih keras, kapan dia harus meminta bantuan kepada orang lain, dan kapan dia harus merubah strategi dalam bekerja dalam menghadapi hambatan. Yang kedelapan ada inovatif. Perilaku seorang wirausaha yang kedelapan menurut Imam Santoso Soekardi adalah inovatif. Artinya, seorang wirausaha harus memiliki perilaku yang inovatif atau selalu berpandangan ke depan untuk mencari cara-cara atau teknik-teknik baru untuk membuat usahanya berkembang. Inovatif ini lebih mengarah ke dalam sesuatu yang khas, unik dari pemikirannya. Inovatif juga dapat diartikan dengan melakukan pengembangan-pengembangan atau penyempurnaan sesuatu yang sudah ada atau imitatif inovatif. Dan yang terakhir ada kemandirian. Perilaku seorang wirausaha yang kesembilan adalah kemandirian. Maksud dari perilaku ini adalah seorang wirausaha harus berusaha untuk selalu mandiri dan selalu mengembalikan perbuatannya sebagai tanggung jawab pribadi. Selain itu, juga tidak tergantung kepada orang lain karena mandiri itu lebih baik, lebih irit, dan hasil karya sendiri dan pengerjaan yang sesuai dengan yang diinginkan. Dia juga dapat saja bekerja dengan kelompok selama mendapati kebebasan bertindak, pengambilan keputusan kerja, menentukan tujuan kelompok, serta memiliki alternatif perilaku. Selanjutnya, kita masuk ke dalam pokok pembahasan yang ketiga, yaitu proses membangun karakter wirausaha. Proses membangun karakter wirausaha dapat dilakukan dengan proses pembelajaran melalui pendidikan kewirausahaan, mulai dari universitas, sekolah menengah, sekolah dasar, hingga ada playgroup of entrepreneurship untuk anak-anak. Tujuan pendidikan kewirausahaan di Indonesia, menurut R. Jatmiko dan Hadimedzo, adalah yang pertama, untuk mengembangkan, memupuk, dan membina bibit atau bakat pengusaha sehingga bibit tersebut lebih berbobot dan selalu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan yang mutakhir. Yang kedua, untuk memberikan kesempatan kepada setiap manusia supaya sedapat mungkin dan menumbuhkan kepribadian wirausaha. Yang ketiga, pendidikan kewirausahaan menjadi manusia berwatak dan unggul, memberikan kemampuan untuk membersihkan sikap mental negatif, meningkatkan daya saing dan daya juang. Yang keempat, dengan demikian apabila kepribadian wirausaha kita miliki, maka negara kita yang sedang berkembang ini akan dapat menyusul ketinggalan atau menyamai negara yang sudah maju. Dan yang terakhir, untuk menumbuhkan cara berpikir yang rasional dan produktif dalam memanfaatkan waktu dan faktor-faktor modal yang dimiliki oleh wirausaha tradisional bumi. Pendidikan kewirausahaan bagi anak usia dini merupakan pembentukan sikap dan mental kewirausahaan, yaitu menumbuh kembangkan rasa percaya diri, berorientasikan tugas dan hasil, belajar mengambil resiko, memiliki sikap kepemimpinan, dan belajar berorientasi ke masa depan. Pembelajaran kewirausahaan pada diri anak memerlukan latihan bertahap, bisa dimulai dari hal-hal kecil dalam aktivitas keseharian anak dan mengajarkan anak untuk mampu mengelola uang dengan baik. Selain itu, pendidikan kewirausahaan di perguruan tinggi sangat penting untuk membentuk karakter wirausaha atau entrepreneur. Pendidikan kewirausahaan tidak hanya memberikan teori mengenai konsep kewirausahaan, tetapi juga membentuk sikap, perilaku, dan pola pikir entrepreneur. Karakter yang dapat dibangun melalui pembelajaran atau pendidikan ini diantaranya adalah semangat, kemandirian, kepekaan pasar, kreatif dan inovatif, pengambilan risiko terhitung, dan daya tahan. Pada dasarnya, pendidikan kewirausahaan dapat diimplementasikan secara terpadu dengan kegiatan-kegiatan pendidikan di perguruan tinggi. Dalam rangka untuk merealisasikan hal tersebut, desain kurikulum yang tepat sangat diperlukan dalam rangka mengukur aspek-aspek yang akan diberikan pada mahasiswa, konsistensi materi, dan keselarasan dalam setiap program kewirausahaan.
Dan kesimpulan yang dapat kita simpulkan dalam materi ini adalah wirausaha atau kegiatan berwirausaha harus memiliki karakter atau didasari nilai-nilai tertentu. Untuk menjadi wirausahawan yang sukses, perlu adanya proses pembentukan karakter yang baik. Beberapa karakter yang harus dimiliki seorang wirausahawan yang sukses adalah memiliki kreativitas yang tinggi, selalu komitmen dalam pekerjaan, mandiri atau tidak ketergantungan, berani menghadapi resiko, motif berprestasi tinggi, memiliki perilaku inovatif tinggi, selalu mencari peluang, dan memiliki kemampuan manajerial. Sikap dan perilaku merupakan kesatuan sifat seseorang yang terbentuk karena kebiasaan sehari-hari. Sikap dan perilaku dapat dirubah oleh diri sendiri dan atau oleh adanya pengaruh atau tekanan lingkungan. Adanya pengaruh dari dalam diri sendiri dan dari luar lingkungan, maka tumbuhlah sikap dan perilaku individu secara spesifik. Untuk membangun karakter wirausaha tersebut, harus melalui serangkaian proses pembelajaran, pendidikan wirausahawan, serta melalui program pelatihan wirausaha secara berkesinambungan. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Semoga materi yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi kita semua. Selamat siang.